Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, jadi bisa jiwa itu mengendalikan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, jiwa yang bisa mengendalikan hawa nafsu itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak mendapat rahmat artinya apa? Hawa tidak bisa mengendalikan jiwa tidak bisa mengendalikan hawa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Ali dari Sidoarjo. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat 12 Pak ya. Surat 12 Yusuf ayat 53. Ini ceritanya Nabi Yusuf Pak ya. Kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Itu di situ disebutkan juga tentang nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ayat 50 berapa? 53 Pak. Ya. Ya, di situ kalau saya baca terjemahannya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, ya berarti hawa nih maksudnya tadi ya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku. Pertanyaannya, nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku tuh yang dalam konteks yang tadi Bapak Rahmat jelaskan yang bagaimana Pak? Ya. Jadi nafsu yang diberi rahmat itu sesungguhnya adalah nafsu fitrahnya Pak, fitrahnya. Jadi sebenarnya begini, ayat itu sesungguhnya nafsu ya, nafsu. Maka nafsu ini sesungguhnya fitrahnya adalah kepada Allah ya. Fitrahnya kepada Allah. Nah, jadi itu sesungguhnya nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu. Nah, tapi ketika misalnya yang tidak mendapat rahmat dari Allah Pak, karena ini dipengaruhi oleh hawa. Sehingga nafsunya tadi menjadi dikuasai oleh hawa. Ketika dikuasai oleh hawa, maka ini yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu pada hakikatnya adalah substansinya ya itu adalah bersyahadah dengan Allah. Ya, kita lihat di surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi itu fitrahnya jiwa. Fitrahnya jiwa bersyahadah kepada Allah. Ya, bersyahadah, berdua-dua dengan Allah, bersaksi kepada Allah. Jadi jiwa itu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di surat 79 ayat 40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi di situ ada bahwa wa amman khafa maqama rabbih. Jadi itu adalah jiwa yang takut kepada Allah. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi bisa jiwa itu mengendalikan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, jiwa yang bisa mengendalikan hawa nafsu itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sementara yang tidak mendapat rahmat artinya apa? Hawa tidak bisa mengendalikan jiwa, tidak bisa mengendalikan hawa. Jadi jiwa itu sesungguhnya fitrahnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga kalau jiwa itu secara istiqomah itu ya melakukan fitrahnya, maka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, maka keistiqomahan jiwa itu ya seperti tadi. Jadi bagaimana angan-angan kosong yang ada pada hawa yang diwakili oleh kepala itu harus ditutup habis. Karena itu yang akan mengurangi kemampuan daripada jiwa. Atau dengan kata lain, ketika angan-angan kosong itu semakin tinggi, ya kan, maka itu akan semakin memperkecil turunnya rahmat Allah kepada kita. Karena kemampuan jiwa akan semakin kecil. Jadi hawa kemampuannya membesar dan jiwa kemampuannya mengecil. Nah, pada posisi yang seperti itu, maka akan memungkinkan rahmat Allah itu tertahan. Karena yang bisa menerima rahmat Allah ini adalah jiwa, bukan hawa. Hawa tidak pernah mau menerima rahmat Allah. Tidak pernah bisa menerima rahmat Allah. Yang bisa menerima rahmat Allah itu adalah jiwa. Sehingga dengan demikian, jiwa ini yang harus kita tingkatkan kemampuannya. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa membendung ya angan-angan kosong yang terdapat di dalam hawa yang diwakili oleh pikiran yang ada di kepala kita. Jadi kalau kita mempunyai persoalan, jangan dipikir, ya, karena pikiran itu jahat. Yang akan membangkitkan angan-angan kosong itu adalah dari pikiran. Jadi bagaimana? Maka tingkatkan kemampuan kolbu tadi untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga angan-angan kosong tadi akan ketutup dengan jiwa kita yang mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Ali barangkali. Ya, saya bingung Pak ya. Jadi karena kalau kembali ke surat Yusuf tadi Pak ya, ayat 53 itu karena dia tidak secara eksplisit menyebut hawa, tapi di sini disebut innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahmima. Jadi ya itu disebut nafsu lagi gitu loh Pak. Sehingga tidak nyebut-nyebut sebagai jiwa yang tadi tidak disebut-sebut sebagai hawa gitu loh maksud saya. Hanya kebingungan saya Pak ya dalam menafsirkan itu Pak. Iya. Jadi itu namanya nafsul ammarah Pak. Jadi di surat 12 ayat 63 itu nafsul ammarah. Nah, nafsul ammarah itu artinya jiwa yang dikuasai oleh hawa itu namanya nafsul ammarah. Tapi kalau jiwa menguasai hawa itu namanya nafsul mutmainnah. Gitu. Oh, ya. Nah, nafsul mutmainnah. Ya, nantinya kalau urayanya memang seperti itu. Memang kalau tidak ditelusuri di dalam Al-Quran secara jeli, nggak ketemu memang Pak bahasa itu. Ya, jadi memang harus bermodal kesabaran, kemudian diteliti gitu, baru ketemu nanti di situ nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah, ya. Kemudian itu semuanya adalah yang mutmainnah itu adalah jiwa yang bisa menguasai hawa nafsu. Sementara nafsul ammarah di surat Yusuf itu adalah sebaliknya, jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu.
Itu nafsul amarah ya. Terus kemudian ada lagi kalau nafsul mutmainnah ya, bisa kita lihat di surat 89 ayat 27. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi di surat 2 ya ayyuhan nafsul mutmainnah terus dan seterusnya itu irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jiwa yang tenang. Artinya jiwa yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu nafsul mutmainnah. Nah, kalau yang disebutkan Pak Ali tadi itu nafsul ammarah. Nah, kalau nafsul ammarah ini itu adanya di soder, Pak, di soder namanya, di soder. Soder itu paru-paru ya, sebelum kolbu. Kalau nafsul mutmainnah itu adanya di kolbu. Ada lagi nafsul nafsul lawamah. Di surat 75 ayat 2. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi itu nafsul lawamah itu adanya di kepala ya, di kepala. Jadi biasanya nafsul lawamah itu selalu protes apa itu adanya di nafsul lawamah. Kemudian yang selanjutnya nafsul musawilah ya. Di surat 20 ayat 96. Dia menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Ya. Itu apa namanya? Nafsul musawilah itu musyrik, Pak. Nafsu yang musyrik. Jadi nafsu yang musyrik itu biasanya kayak orang-orang yang musyrik kayak perdukunan apa. Kalau yang nafsul mutmainnah itu adalah orang yang ahli dzikir. Itu yang nafsul musawilah itu ada di kolbu juga, tapi kolbu yang sebelah kanan. Kolbu itu kan ada dua, kolbu kiri dan kolbu kanan. Nah, nafsul mutmainnah itu yang kolbu kiri.